Hai Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara, bertemu lagi pada video saya kali ini, yaitu Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4, di mana saya menyelenggarakannya di sekolah tempat saya mengajar bersama rekan-rekan di sana. Perkenalkan, saya Alisten Pasaribu, saya mengajar di SMP Negeri 2 Marbau, Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan juga, beliau adalah Bapak Ari Susilo Pohan yang merupakan pengajar praktik saya. Dan Ibu Sri Enda Setiarini, beliau merupakan fasilitator saya. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya akan memberitahukan latar belakang kegiatan ini. Yang pertama, budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan untuk mengembangkan kepada anak-anak agar memiliki karakter, budi pekerti, hormat dan bertanggung jawab, serta peduli lingkungan dalam wujud profil pelajar Pancasila. Latar belakang yang kedua adalah peran seorang pemimpin dalam institusi sangat penting dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah, bahkan sebagai contoh untuk menciptakan budaya positif yang berpihak kepada siswa. Menurut Ki Hajar Dewantara, menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya, yakni melayani mereka dengan setulus hati menjadi teladan, disebut Ingarso Sung Tulodo, membangun semangat yang disebut Ingmodyo Mangun Korso, dan memberikan dorongan disebut Tuturi Handayani, untuk menciptakan budaya positif serta menuntun mereka untuk dapat bersosialisasi dalam masyarakat di era abad 21 ini tanpa meninggalkan kultur budaya pada lingkungan mereka sendiri. Oleh karena itu, diseminasi budaya positif terhadap teman sejawat dilakukan untuk menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan, serta pemahamannya dengan penggunaan segitiga restitusi, agar sekolah menjadi lingkungan positif, aman dan nyaman, sehingga murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Marbau, hormat yang sama saya haturkan kepada Bapak Pemakalah pada acara aksi nyata calon guru penggerak. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih mencurahkan nikmat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara ini sebagaimana yang telah kita tentukan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Aksi nyata dari calon guru penggerak. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Alisten Pasaribu SPD. Baiklah hadirin yang terhormat, audiens yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara ini, yakni penyajian aksi nyata calon guru penggerak dengan judul Diseminasi Budaya Positif kepada Bapak Pemakalan, Bapak Alisten Pasaribu SPD. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Kalau udah seperti ini sebenarnya ini kan mau mendiseminasikan budaya positif. Kita agak santai aja, yang penting dapat apanya, istilahnya tujuannya.
seperti kata pepatah mengatakan, jalan-jalan ke taman bunga, kalau tidak ada kereta kita naik sepeda. Oke, jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu karena kita dapat berkumpul di tempat ini. Ya, semoga apapun yang saya paparkan pada hari ini mendapat dampak yang positif bagi kita semua. Di mana saya berdiri di sini dalam rangka melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Dan ini apa yang kami terima dan pada saat pembelajaran wajib kami diseminasikan atau kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru. Itulah artinya berbagi. Apa yang kami dapat itu juga akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi sebagai judul tadi di sini yang pertama adalah mengenai budaya positif. Jadi dalam budaya positif ini di dalamnya nanti yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, restitusi, 5 positif kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi sebelum kita memulai acara kita ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apa Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan murid? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan membersihkan halaman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan prestasi anak. Pak, setuju enggak? Setuju. Coba salah satu dulu saya tanya ya, Pak Tohala dulu. Apa alasannya kenapa setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dengan dia dihukum, maka dia mengerti bahwa perbuatan itu salah. Jadi ada begini. Dengan dihukum, anak itu akan mengerti bahwa perbuatannya salah dan kemudian ke depan memperbaiki. Mungkin Bapak Ibu ada yang menjawab yang lain? Ada jawaban yang lain? Nah, coba. Atau jawaban mana tuh, nggak harus nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jawaban saya berbeda ya Pak. Jawaban saya tidak dengan hukuman, tetapi terkadang di prakteknya ya dipungkiri ya kan Bapak Ibu. Apapun itu yang kita lakukan demi yang terbaik untuk anak terbaik, tetapi terkadang dengan segitiga restitusi yang saya jelaskan kemarin juga tidak dapat atau kadang tidak maksimal hasilnya. Tapi sebenarnya dengan penerapan seperti itu tidak baik. Apalagi kalau kita memberi penghargaan terhadap anak yang sudah berprestasi. Nanti dampaknya ketika dia diberi penghargaan, suatu saat ketika kita tidak memberi penghargaan, dia dominan berpikir, loh, aku kok nggak dikasih hadiah ya, aku kok nggak didapatkan penghargaan yang seperti itu. Jadi setidaknya kalau kita sebagai guru kalau semuanya ada prestasi, jangan dikasih penghargaan. Ya, mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Berarti kita di sini rata-rata setuju ya. Nah, coba. Jadi untuk membuatkan ini kira-kira begini. Coba Bapak Ibu semua atau sebelah kiri aja lah ya, yang ini kemari, berpasang-pasangan, coba dicari pasangannya. Jadi coba anggaplah yang di sebelah kirinya yang bagian A, sebelah kanannya yang bagian B. Kemudian yang bagian A
Anggaplah sesuatu hal yang sangat berharga di tanganmu dan dikepal dengan kuat. Coba semua tangannya dikepal. Yang pasangannya yang satu nggak usah, biasa aja. Kepal. Coba dikepal. Coba dikepal. Udah. Kemudian yang di sampingnya pasangan yang satu lagi anggaplah B, mencoba meminta, boleh dengan paksa, boleh dengan memujuk, boleh dengan merayu. Apakah dia mau membuka tangannya untuk memberikan barang berharganya itu untuk kamu? Dia sudah dibuka. Oke, gimana Bu? Coba Pak Sulamin dulu. Kenapa Bapak membuka tangan memberikan sama malah barang berharga Bapak, atau memang Bapak pegang terus gak mau ngasih? Coba pilih. Kalau menurut saya sih sebenarnya tergantung dengan pasangan tersebut. Kira-kira lebih dominannya dia sebagai apa perannya dengan diri saya. Gitu. Maksudnya kalau dia misalnya sebagai pasangan hidup, kira-kira apa yang dia berikan itu masih saya. Tapi kalau seandainya memang dia hanya sekedar ingin mengetahui ataupun orang lain, ya barang yang berharga itu pasti nggak saya lepaskan dan saya nanti sedih sama dia. Coba ada dari yang membuka lagi, ada yang membuka lagi yang mengasihkan. Yang mengasihkan. Iya, sudah ada yang mengasih. Ini berarti cuma pasangan yang mengasih. Ini tujuannya kita mau menjawab ini. Mau menjawab yang pertama tadi adalah apa Bapak Ibu setuju? Ya, coba apa Ibu setuju tadi? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Jadi kita buat tadi contohnya, kita kepal tangan. Sebenarnya apakah kamu memberikan atau tidak? Ya, biarlah kita jawab melalui materi kita ini. Jawabannya memang tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas tangan kita itu. Kita sendiri memberikan atau tidak memberikan itu tergantung kepada kita. Artinya di sini kalau kita lihat perubahan paradigma teori kontrol ada namanya ilusi. Ilusi dalam artian kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Guru mengontrol murid itu hayalan. Karena apa? Karena pada saat kita menyuruh seseorang atau menyuruh murid, mau tidaknya dia tergantung kepada dia. Dia membuka atau menutup tentu ada tujuan dia. Kalaupun dibuka, berarti dia punya tujuan. Kalaupun ditutupnya ada tujuannya. Makanya saya bilang tadi itu tergantung, artinya bahwa ilusi, bahwa di luar kenyataan. Kemudian ilusi guru mengontrol murid, sebenarnya guru nggak bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat, itu tidak semuanya efektif yang penguatan positif untuk siswa, atau bisa juga kritik dan membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter, itu juga masih hayalan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenapa? Karena di sini pada dasarnya Bu, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Kita nggak bisa memaksa murid itu sebenarnya. Kenapa? Karena jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid,
namun hal terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Nah, saat itu bentuk kontrol guru yang menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Artinya, kenapa murid itu membuka tangannya, atau kenapa kita membuka tangan kita? Tentu bisa saja tadi karena memang sudah ancaman, itu bukan karena kebutuhan murid, tetapi karena kebutuhan kita sebagai guru. Padahal kita ingin membimbing mereka, kita nggak boleh memaksa mereka. Jadi teori kontrol menyebutkan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Mau tidak mau siswa tersebut kita suruh, tentu ada tujuannya. Nah, itu yang maksudnya. Kemudian yang kedua, penguatan positif atau rujukan adalah konteks bentuk kontrol. Kadangkala dalam proses pembelajaran kita membujuk dan mempengaruhi murid agar mau melakukan, mengulangi perilaku tertentu yang kita suruh dalam waktu tertentu, mungkin tidak dibujuk, tidak diberi penguatan, maka mereka akan mencoba menolak bujukan kita. Bisa saja kita suruh dia nggak mau. Tentu ada tujuannya. Kenapa? Atau bisa saja murid menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini adalah hal keliru menurut teori kontrol. Artinya kita memang nggak boleh memaksa, ya, karena mereka sudah mempunyai tujuan khusus. Kemudian yang ketiga, ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya tidak selamanya kritik yang kita kasih sama siswa itu membuat penguatan yang positif bagi mereka. Kenapa? Karena menggunakan kritik dan membuat orang merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Saya sendiri sering berbicara pada murid saya sebelum mempelajari modul ini, yaitu mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dengan suara lembut untuk mengontrol murid saya, dengan harapan murid saya itu sadar akan kesalahannya. Namun ternyata itu salah karena tidak sesuai dengan kontrol itu sendiri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Misalnya tindakan guru, kita paksa dia karena dia tidak mau tadi. Memang dia nggak mau, tapi kita paksa. Memang sebelum mempelajari modul ini saya berpikir memang harus seperti itu, harus kita paksa, namanya untuk mendisiplinkan. Yang tua memiliki hak untuk memaksa, namun itu keliru menurut teori kontrol, karena pada akhirnya akan membuat permusuhan. Kalau kita paksa, sudah terjadi permusuhan. Sekarang anak mau menurut keinginan kita, namun akhirnya dia akan merasa tidak enak dan tertekan, sehingga terjadi pertengkaran atau permusuhan. Dia mau membuka tangannya tadi karena terpaksa, ya, karena hanya untuk memenuhi kebutuhan daripada guru tersebut. Jadi sekarang bagaimana seseorang dapat merubah paradigma dengan pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah perilaku dan sikap Anda atau sikap kita. Namun bila kita merubah dengan cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah acuan utama kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan perjalanan aspek-aspek tertentu tentang realita. Nah, coba misalnya seperti ini. Perubahan paradigma, stimulus kontrol dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa yang memiliki kontrol daripada saat kita menggenggam tangan kita? Jadi stimulusnya kira-kira seperti ini. Realita atau realitanya kebutuhan kita sama. Kalau dari teori kontrolnya, realitanya kebutuhan berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Namun di sini setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memandang orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dipandang sebagai suatu kesalahan. Inilah perilaku buruk sesuai itu kan sering kita pandang suatu kesalahan. Namun di sini hanya ada semua perilaku memiliki tujuan karena adanya tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulusnya.
Itu yang salahnya. Tapi yang benarnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Anda nggak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini berarti Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada jika rujukan gagal. Ternyata tanpa pemaksaan pun kalau terjadi kolaborasi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, tidak harus ada pemaksaan. Kemudian model berpikirnya menang kalah. Artinya kalau kita suruh dia, kalau nggak mau berarti kita kalah. Kalau dia kita suruh mau berarti kita yang menang. Nah, jadi kalau model teori kontrolnya itu tidak ada yang kalah. Oke, coba misalnya seperti ini. Kita masuki dengan disiplin positifnya. Bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, tidak ada ego yang memantau guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada yang memberikan kita penghargaan menjadi guru terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah kita tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Coba ada yang bisa menjawab ini? Tidak ada lagi penghargaan, tidak ada istilahnya teguran-teguran, tidak ada ego-ego. Apakah kita masih tetap? Insya Allah Pak. Itu Iya. jiwa. Coba. Dijawab Pak. Ya perlu dijawab dulu. Bu Amin ada dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Pak Pasari. Bila di sekolah tidak dikontrol dengan ego atau ada sanksi, bagi saya Pak, karena memang itu tugas menjadi panggilan jiwa, dan saya merasa diawasi oleh yang menciptakan kita, dan dalam agama Islam itu kemanapun kita berada tetap dikawani oleh dua malaikat. Jadi kalau saya pribadi walaupun tidak ada ancaman itu, saya tetap akan melaksanakan tugas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Memang kadang-kala juga di antara kita atau mungkin di antara yang lain jawabannya berbeda. Yang mudah-mudahanlah jawaban kita seirama dengan jawaban yang dilontarkan oleh Bu Hamidah, ya. Kemudian yang selanjutnya, memang kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Nah, ini yang kami pelajari dari Bapak KHD menyatakan jika ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin, di mana kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jika kita tidak cakap dalam disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikianlah yang di dalam suasana merdeka. Oleh karena itu, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang berasal dari diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memiliki orang lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan dari kita sendiri. Misalnya seperti ini tadi, ada seorang siswa, dia pagi datang cepat. Kenapa? Mungkin ada janji, oh nanti kalau saya datang cepat-cepat pagi, saya akan mendapat hadiah. Itu termasuk motivasi eksternal. Artinya itu belum dari dirinya sendiri. Seperti tadi, andai kata tidak ada ego. Ini apakah kita memang masih datang pagi? Tentu kalau misalnya kita karena diancam ego, berarti itu motivasinya masih motivasi eksternal, ya. Tapi kalau misalnya motivasinya tadi dia memang datang pagi-pagi tanpa istilahnya karena pengaruh ego, itulah yang kita inginkan. Berarti motivasi itu sudah
termasuk motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu, sebagai pendidik, apa tujuan kita? Yaitu menciptakan anak yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Coba untuk mencapai profil pelajar Pancasila seperti yang bimbingan yang saya buat yang hari Senin, tentu mereka akan mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Coba Bapak Ibu masih ingat nggak nilai-nilai kebajikan? Apa sih sebenarnya nilai kebajikan itu? Ada yang masih ingat? Karena tanpa nilai kebajikan nggak mungkin profil pelajar Pancasila itu dapat tercapai. Ada yang bisa Bu? Nilai apa? Nilai kebajikan. Nah ini. Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana isinya adalah keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang seperti teori kontrol tadi, kita balik-balik ke dasar. Kenapa kita yang memegang kontrol itu? Kenapa kita nggak bisa memaksa siswa? Karena motivasi perilaku manusia itu yang pertama, menurut Diana Goshen, dia seorang restrukturis disiplin, ada 3 alasan kenapa manusia itu melakukan sesuatu. Yang pertama, murid melakukan dan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sama dengan seperti yang tadi. Kenapa kita harus datang cepat? Karena ego, motivasi eksternal tadi. Karena kita takut, bisa saja nanti tunjangannya dipotong, gak nyaman. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang akan datang dari sini untuk menghindari ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi kalau saya ego? Berarti itu adalah motivasi perilaku manusia yang pertama. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh terhadap mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini masih bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itulah motivasi perilaku yang kedua itu, dia melakukan sesuatu karena dia mengharapkan sesuatu. Dia berarti belum datang dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga, inilah yang paling bagus, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi tadi poin yang pertama dan yang kedua itu masih faktor eksternal. Kenapa? Karena masih ada yang diharapkan. Sedangkan yang nomor 3 ini, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan orang seperti ini akan bertanya, akan menjadi seperti apakah apabila saya melakukannya? Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai, dan mereka melakukan karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka, yakni adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi yang berperilaku yang bersifat internal, bukan eksternal. Jadi kadang-kala untuk mengantisipasi motivasi perilaku tadi, ada yang datang karena terpaksa, ada yang memang datang karena dari diri sendiri. Jadi karena datang terpaksa tadi, kadang-kadang kita melakukan yang namanya hukuman, ya.
Kemudian ada juga yang melakukan yang namanya konsekuensi. Contoh misalnya di sekolah, di dalam kelas kita buat yang datang terlambat wajib pusat 5 kali, yang absen 2 kali denda 5.000. Nah, berarti itu termasuk peraturan-peraturan kelas. Dan kemudian setiap yang terlambat keliling lapangan 10 kali. Itulah kadang sebagai guru kita lakukan kepada siswa untuk mendisiplinkan murid. Namun tadi kita katakan itu menurut teori kontrol itu enggak bagus, dan menurut Ki Hajar Dewantara itu sangat bertentangan. Kenapa? Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu kita berpatokan pembelajaran berpusat kepada siswa. Artinya siswalah segala-galanya, tapi bukan berarti membebaskan mereka sebebas-bebasnya. Tentu kita punya nanti yang namanya keyakinan kelas. Tapi sebelum ke sana, ini bahwa hukuman tadi tidak akan membantu siswa untuk mendisiplinkan anak. Kemudian di sini apa rupanya perbedaan konsekuensi dengan hukuman tadi? Hukuman biasanya orang melakukannya kalau nggak membentak, menyuruh secara kasar, atau terbebani secara fisik. Sedangkan dalam konsekuensi itu sudah ada direncanakan. Artinya di dalam suatu kelas itu sudah dibuat suatu kesepakatan kelas. Misalnya setiap masuk kelas harus saling menghormati satu dengan yang lain. Ya bukan berarti langsung kena hukuman. Jadi ada perbedaan nanti antara konsekuensi dengan hukuman. Coba misalnya di sini, saya terlambat masuk sekolah, menulis sampai 100 kali di buku tulis. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena sudah disepakati di dalam kelas. Jadi yang membuat kesepakatan kelas itu bukan kita, tetapi dibuat keputusannya secara bersama antara guru dengan murid. Jadi yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat masuk kelas. Nah, ini hukuman karena belum disepakati. Kemudian membersihkan coretan yang di meja tulis, ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena dia sendiri yang membuat, berserakan di mejanya. Kemudian murid disuruh pusat karena tidak membawa masker, ini termasuk juga hukuman. Menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret, dia wajar mengganti karena dia yang mencoret-coret. Berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ini sering kita lakukan, itu termasuk hukuman. Ya. Dan kenapa itu terjadi semua? Motivasi perilakunya tadi seperti ini, teori kontrolnya seperti ini, itu karena kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk kebutuhan hidup, keseluruh kesehatan, rumah dan makanan. Kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk dapat bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kenapa? Siswa itu kadang kalau misalnya di dalam kelas dia bertingkah, ada kemungkinannya karena dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Bisa saja dia nanti pada saat di sekolah dia kasak kusut. Kenapa? Karena kelaparan. Kenapa lapar? Ya karena memang tidak makan dari rumah. Nah, jadi jangan terus kita press dia langsung kita hukum. Kemudian yang kedua, bisa saja siswa itu bertingkah karena dia kasih sayang dan rasa diterima itu kurang, atau namanya love and belonging. Ya, kenapa dia bertingkah? Karena dia kurang kasih sayang. Dia ingin diperhatikan. Nah, itu kebutuhan termasuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, karena dia ingin bebas. Ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Aspek-aspek dengan kebutuhan kebebasan yang menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak. Jadi suka coba-coba tidak terpengaruh terhadap orang lain, dapat mencoba hal baru dan menarik. Jadi karena dia pertama ingin bebas. Kemudian yang
Keempat, karena kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Glasser menghubungkannya dengan kesenangan belajar. Ya, si Glasser ini seorang pendidik dan seorang dosen dan juga seorang psikologis dari Amerika. Kemudian nomor 5, karena penguasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk yang tak berharap dan bisa membuat perbedaan, membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati, meliputi self extreme dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kenapa dia? Karena dia ingin jadi bos. Inilah dia. Motivasi tadi, perilakunya sudah. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan kalau misalnya siswa itu bermasalah? Misalnya di sini, Pak Einstein misalnya sedang menghadapi salah satu murid di kelas. Beberapa murid di kelasnya datang pada Pak Einstein mengeluhkan si Doni yang seringkali meminta uang jajan siang mereka atau bahasa apanya memalak lainnya, iya kan? Ini dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Pak Einstein, apa yang Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba, jadi dulu kita jawab. Coba Bu, saya paham dulu. Misalnya ada yang malah Begini aja langsung aja ya Bang. Kalau menurut saya, kalau ada seorang siswa yang suka mau malak kawannya, bisa saja kita tanya, apa sebabnya dia mau malak kawannya? Bisa saja karena dia nggak pernah dikasih uang jajan. Jadi dia menunjukkan bahwa dia itu untuk mendapatkan uang jajan itu cara dia harus memalak kawannya. Menurut dia itulah yang bisa memenuhi kebutuhan dia. Itu yang pertama. Walaupun itu salah caranya dia itu. Kemudian yang kedua, mungkin dia dikasih uang jajan sedikit, jadi dia kekurangan. Awal mulanya iseng-iseng, lama-kelamaan ketagihan. Tapi semua langkah-langkah yang dia buat itu, kalau sudah namanya memalak itu kan udah merampok hak orang lain, itu udah jelas salah. Jadi kalau begitu untuk memotivasi dia untuk mengontrol diri dia sendiri, jangan harus dari kita buat sanksi. Menurut saya kita kumpulkan dulu kawan-kawannya, macam mana kalau misalnya si anu itu nggak ada uang jajannya, misalnya di sana kalau kalian jajan, kalian kasihlah dia, kita kumpul rame-rame biar dia jangan memarah kalian. Jadi kalau nanti udah kalian kasih jajan kan nggak mungkin dipalanya. Mungkin itu solusinya menurut saya Pak. Nah, dan kemudian nanti lama-kelamaan dia kan malu. Dengan malunya dia seperti itu, dia bisa mengontrol dirinya. Oh iya, yang melakukan salah. Jadi lama-kelamaan kemudian kalau kawannya pun ngasih, lama-kelamaan dia punya malunya itu. Dor dia yang dikasih atau dor dia dipanggil ayo sini ayo, malunya itu. Karena kalau masih kita bilang siswa di sini, kalau ditegur aja pun dia udah malu sebenarnya. Tapi macam mana itu malu itu harus tumbuh dari dirinya sendiri kan begitu. Jadi pengontrolan diri itu pun macam mana biar muncul dari dirinya. Jadi bagaimana caranya? Kalau menurut saya itulah solusinya. Kita panggil kawan-kawannya, kita bagi bersama. Karena dia memang nggak dapat uang jajan, biar jangan berkelanjutan. Jadi itu segi positifnya menurut saya. Ada yang berpendapat lain Bapak Ibu? Coba dulu. Agak lucu. Terima kasih kepada Bapak Adestin Pasadino. Jadi ketika kita dulu kuliah, kita belajar yang namanya perkembangan peserta didik. Belajar semua kan?
Yes. Di kemudian itu sering saya ulang-ulang, jadi masih ingat. Jadi di perkembangan peserta didik, di situ kita ketahui bahwasanya setiap anak-anak mengalami proses, kalau di biologi namanya apa itu Bu? Ada masa pubertas. Kebetulan kita di SMP, di masa-masa usia SMP inilah pubertas anak-anak tadi sudah mulai muncul, sehingga perubahan tingkah laku itu terjadi. Jadi perubahan tingkah laku ini biasanya berpengaruh sekali terhadap lingkungan di tempat dia tinggal. Bagaimana orang-orang yang ada di sekitar dia perilaku, maka itu yang akan diikutinya. Kalau dia tinggal di lingkungan yang memang mungkin yang kurang baik, maka perilaku yang kurang baik itu yang akan diikutinya. Tapi kalau lingkungan yang baik di tempat dia tinggal, maka mungkin dia bisa terhindar dari efek-efek negatif dari pubertas tadi. Jadi begitu juga arah kepada masalah palak memalak, kalau kami dulu ini namanya di kompas. Jadi kompas mengompas ini bukan pada sampingnya sekarang Pak, dari zaman dulu kan. Jadi ini bukan masalah yang baru sebenarnya kompas mengompas. Jadi kok masalah kompas mengompas ini bukan berarti orang yang tak punya duit yang mengompas. Bahkan saya ada kenal dulu kawan saya, itu orang kaya ya, tapi mau mengompas. Kenapa? Itulah tadi pengaruh dari efek pubertas tadi, ingin menunjukkan dia hebat. Dan rata-rata yang mengompas itu kelas atas, nggak pernah ada kelas 7 ngompas kelas 9. Pasti yang kelas 9 ngompas kelas 7. Kenapa? Dia mau menunjukkan, wah aku hebat, aku abangan klaim. Ayo bayar uang keamanan kalau mau masih di sekolah ini, mungkin seperti itu. Sehingga masalah ini memang dari dulu sulit untuk diatasi Pak, terus terang sulit diatasi. Kenapa? Memang ini setiap tahun mungkin berubah karakter dari orang yang memalak tadi. Mungkin untuk saat ini anaknya seperti ini gampang untuk dinasihati saja, mungkin dia bisa berubah. Mungkin karakter berikutnya berubah lagi, dia lebih antagonis, mungkin dia lebih keras orangnya, bukan lagi untuk dinasihati, mungkin bahkan dipanggil orang tuanya pun nggak mempan juga. Jadi saya rasa untuk menyingkapinya ini kembali kepada guru agama dan guru PKN ini sebenarnya. Kembali ditanamkan nilai-nilai moral, ditunjukkan guru PKN mana hak dan kewajiban. Bagaimana merasa milik orang itu bukan milik kita. Karena bahaya dari bukan dari hanya dunia pendidikan aja Pak, dari dunia yang dilihatnya di luar, mungkin dari tayangan televisi nyanyi pun ada selimut tetangga kan. Bukan hak dia, tapi artinya dia punya selimut tetangga. Jadi saya rasa untuk menghadapi yang seperti ini kembali ke moral, ya makanya penting sekali. Sama seperti yang saya lihat tadi, judgement atau hukuman itu penting Pak sebenarnya, ada perlunya. Tapi seperti Bapak bilang tadi, di Hajar Dewantara memang betul dia itu menentang pendidikan yang berbasis pada hukuman, karena pada masa itu yang mendidik adalah orang-orang Belanda, hukumannya beda Pak. Jadi kalau yang mendidik sekarang adalah kita sendiri sebagai bangsa Indonesia, yang kita didik anak bangsa Indonesia, mungkin berbeda karakter cara kita untuk menghukum mereka. Kalau dulu memang Belanda yang ngajar, dan memang keras pendidikannya. Jadi saya rasa untuk menghadapi yang tukang kompas ini tadi, seperti saran Bu Aning itu, saya rasa anak-anak nggak mau ada yang tumbang. Jelas, sering dirugikan disumbang pula lagi. Jadi mungkin memang perlu pendekatan moral, ya. Mari sama-sama kita tingkatkan lagi karakter. Memang betul karakter Pancasila katanya di mana moral itu penting. Ya, jadi
menghadapinya kita tanamkanlah sama-sama iman dan takwa, kemudian ya rasa saling sayang menyayangi ya di antara sesama, maka mungkin hal-hal yang seperti ini bisa terhindar. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Julham dan Bu Saifah Halim yang telah memberikan tanggapan yang cukup bagus. Namun dalam hal ini coba kita bahas menurut Hajar Dewantara yang dituliskan juga oleh Diana Boston dalam bukunya Restitution Restoration Control, sebuah disiplin yang mengungkapkan bahwa guru memang perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Jadi apakah telah efektif, apakah sudah berpusat, apakah sudah memerdekakan, apakah sudah memendalikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi tadi dalam menyelesaikan masalah yang tadi ada 5 cara penyelesaian yang biasa kita lakukan. Yang pertama memang tadi sebagai posisi penghukum. Artinya seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, kalau tidak awas, kamu selalu saja salah. Nah ini kalau biasanya kata-kata penghukum. Guru seperti ini senantiasa selalu percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Udah berapa kali Bapak bilang, kau terlambat aja kerja kau. Maaf, udah, usah kau 10 kali. Cepat. Dengan cara menghukum. Kemudian yang kedua atau sebelumnya ini kita buat contohnya. Kalau itu kan banyak absennya. Sebenarnya masalahnya apa ya? Malas. Apa memang tak bisa lagi korobah itu? Cobalah seperti ini, akan banyak guru-guru yang membicarakan kamu. Saya sebagai wali kelas, apa enggak kasihan kau nengok bapak, nengok orang tuamu, padahal kau sendiri tidak, istilahnya enggak memperhatikan sekolahmu. Sebenarnya kamu itu datang dari rumah kan, nak? Datang dari rumah, diberangkatkan mama kan, dikasih bontok pula kurasa kau kan. Jadi dikasih jajan, datang kemari. Cobalah kalau seperti ini, nak. Dengan lakumu yang seperti ini, cobalah saya sebagai wali kelas kan malu sama kawan-kawan guru lain, apalagi nanti sama kepala sekolah, ya kan nak? Coba bisanya kau rubah itu karena jadi jangan sampai istilahnya masalah ini berjalan lebih lanjut ya nak. Inilah yang saya buat contohnya. Kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Dalam ini posisi pembuat rasa bersalah, guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kata-kata kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru. Kalau dia posisi sebagai pembuat rasa bersalah, contoh misalnya seperti yang kita buat, kita itu yang merasa dikasihkan oleh siswa, tolonglah, tak kasihan kau nengok bapak, belajarlah dulu kau bagus, orang tuamu sudah bapak kenal, masa nggak bisa kau bantu bapak, belajarlah ya nak.
kasihan sama bapak. Kira-kira gitulah kalau misalnya membuat rasa bersalah. Coba kemudian yang selanjutnya, posisi kita sebagai pemantau atau monitor. Jadi garis besarnya kira-kira seperti ini. Banyak absen. 1 bulan ini aja ada absen misalnya 3 ini. 1 bulan 3, 1 bulan 3, ya habis lah. Iya kan? Pokoknya kalau saya lihat data-datamu ini semua, pokoknya setiap minggu kau pasti ada 1 kali. Bisa dirubah itu ya, nak? Kalau dia pemantau, oh nah, cobalah selama ini absenmu sudah banyak. Kau perhatikanlah tanggal sekian kau absen, tanggal sekian kau misalnya sudah terlambat. Jadi kalau pemantau itu atau monitor itu menggunakan data-data dia. Nah, itulah perbedaannya tadi dengan yang namanya penghukum. Kalau dia menghukum langsung menghukum. Kemudian ini dalam bentuk pantauan, artinya seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan. Data yang digunakan sebagai bukti harus ada buktinya atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan catatan posisi monitor berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Oke, coba selanjutnya kita buat posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa menjadi negatif atau positif. Posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Artinya seorang guru itu dengan posisi teman, dia cepat memaafkan seorang murid. Kan di sini tadi ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bisa saja suatu saat apabila nanti ibu itu tidak membantu, ibu itu udah baik pun aku sama dia enggak jadi bentuknya aku. Kira-kira itulah posisinya yang efek negatifnya dari posisi teman. Karena tadi hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi siapa guru yang paling disukainya sebagai teman, itu adalah nanti yang dikawannya. Ini usahakan bawa bunga. Coba di mana lah kira-kira keberatanmu nak bawa bunga itu, makanya kau agak malas. Sendiri Pak, ada boncengan Pak. Kan sekali-sekali bisa boncengan sama kawan. Ya kan, daripada kayak gini kita nanti masa bunga aja pun susah kau pikirkan. Kalau nggak bisa bunga besar, bunga kecil. Nah, yang penting kan bisa kau bawa, tapi ya walaupun kayak gitu, kalau bunganya cantik juga lah. Jadi kira-kira kapan lah bisa kau bawa itu? Serius. Jadi supaya nanti istilahnya semuanya bisa berjalan lancar, dibawalah bunganya, nah bisa itu ya kan? Oke, kita lanjutkan aja lah ya. Ini kemudian inilah yang diinginkan, posisi sebagai manajer. Seorang manajer itu netral, dia netral untuk menciptakan identitas positifnya. Kira-kira begini ya. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki. Nah, ini contoh yang kita buat. Bapak pasti berkaitan dengan tugas-tugas yang tidak saya kerjakan kemarin. Iya, ya. Setiap orang
pasti pernah melakukan kesalahan. Sama Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Namun setiap kesalahan atau setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada alasannya. Kira-kira apalah alasanmu nak? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas yang semalam? Karena saya ngantuk Pak, ini saya capek karena selalu begadang. Karena kamu selalu begadang. Masih ingat nggak yoga keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kira-kira keyakinan kelas mana lah yang kamu langgar nak? Selalu bertanggung jawab Pak. Selalu bertanggung jawab. Kira-kira apalah nak solusi yang bisa kau tawarkan sama Bapak supaya kamu tidak mengulangi kesalahan itu lagi? Saya minta maaf kepada Bapak dan saya nggak akan lagi begadang dan tugas akan saya kumpulkan besok. Iya, Bapak sangat bangga dan Bapak sangat mengapresiasi alasan dan jawabanmu, ya. Nah, jadi untuk itu, ya. Nah, jadi gini saya terangkan aja, kalau dalam posisi manajer itu nanti yang pertama, ini untuk yang pertama nanti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pertama kali kita harus menstabilkan identitasnya. Setelah kita stabilkan dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Berarti dia distabilkan dulu. Kemudian nanti kita melakukan tindakan, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi semuanya ada tahap-tahapnya. Kemudian yang ketiga, nanti kita tanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi seperti yang saya buatkan tadi, kira-kira di sini dia. Minggu yang lalu kita sudah sepakat bahwa kita akan mengevaluasi kembali keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi supaya jangan panjang-panjang waktunya nak, karena kalian pun sudah paham. Hari ini keyakinan kelas kita akan kembali kita evaluasi sehingga seperti minggu yang lalu juga bulan-bulan yang sebelumnya kita kan sudah kita buat keyakinan kelas kita. Hari ini kembali sehingga ini akan Bapak bagikan kembali. Saya kira kamu sudah paham apa yang harus kamu perbuat. Ini akan saya bagikan, isilah kembali apa yang ingin kau buat sebagai keyakinan kelas. Ini Bapak bagi anak. Ini. Oke, jadi silakan diisi kembali nak. Ungkapkanlah dengan setulus hati. Jadi kalau udah siap anak-anakku, coba ditempel ke depan. Ya, mulai coba. Ya, terus selesai. Antar ke depan. Karena ini semua sudah kita selesaikan, ingatlah keyakinan yang kamu buat itulah yang akan kita lakukan. Jadi bukan Bapak yang membuat ya, tetapi keputusan kita bersama di depan. Bacakan ada kira-kira apa aja yang dibuat di situ. Keyakinan kelas kita. Iya. Disiplin dan bertanggung jawab, jaga solidaritas. Udah jelas semua kan nak? Nanti setelah selesai ya di dinding sekolah kita ini supaya semua paham
bahwa itu adalah keyakinan yang telah kita buat secara bersama-sama. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita buat dapat kita lakukan dengan baik. Ini, jadi pada saat si Yoga itu saya panggil dia, saya bilang, apakah kamu tahu tujuannya saya panggil kemari? Tentu dia jawab tahu. Kenapa? Pada saat itu memang si Yoga betul-betul pada saat saya suruh mengumpulkan tugas, dia akan mengerjakan tugas. Jadi sesuai dengan kesepakatan keyakinan kelas yang telah kami buat, berarti si Yoga itu telah melanggar yang namanya tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya. Jadi di sini kita nggak memarahi dia, kita hanya meminta solusi dari dia sendiri. Nah, makanya saya tanya, keyakinan apa yang telah kau langgar? Ya, nah ini jawabnya berarti keyakinan tanggung jawab. Lantas apa solusinya? Dan kenapa terjadi seperti itu? Alasannya karena dia begadang. Solusinya apa? Ya solusinya dia tidak akan begadang dan akan berjanji menyerahkan tugasnya besoknya. Dan memang itu dilakukannya. Nah, jadi itulah sebagai posisi manajer, berarti kita harus betul-betul memperhatikan siswa itu, karena sebelumnya itu kita telah membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu, mengapa nggak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas kan tergantung formil, dilarang ribut di kelas, dilarang makan-makan di kelas. Kalau makan-makan di kelas bayar atau denda 2.000. Jadi perbedaannya nanti kalau dia keyakinan kelas, berarti keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak daripada peraturan atau lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan kelas yang tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat untuk mengevaluasi. Nah, contoh ini contoh keyakinan kelas. Berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan, datang tepat waktu. Jadi kalau misalnya peraturan kelas datang tepat waktu itu biasanya dilarang terlambat. Asli, ini dia datang tepat waktu. Izin bertanya jika ada sesuai hal yang diinginkan. Menjaga kebersihan, melaksanakan piket kelas dan lapangan. Kalau menjaga kebersihan ini sudah termasuk dia keyakinan kelas. Jadi di dalam segitiga restitusi itu nanti dalam menyelesaikan masalah siswa kita membuat yang namanya suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Pada saat menerapkan segitiga restitusi, guru berada pada posisi manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinstiknya, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif, akhirnya dapat membentuk karakter murid. Nah, ini tujuannya apa? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki tujuan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini tadi untuk segitiga restitusi itu yang pertama tadi sudah saya katakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, jadi untuk menstabilkan identitas itu kita boleh bertanya kepada siswa, atau kita berkata kepada siswa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Jadi kalimat-kalimat berikut dapat membantu guru dalam memvalidasi tindakan yang salah pada murid jika dinyatakan dengan nada tanpa menghakimi, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri
karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itulah validasi dulu tindakannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teorinya menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Pertanyaan di bawah ini adalah contoh yang mengaitkan keyakinan murid dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kita tanya dulu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian yang selanjutnya, kau mau jadi orang seperti apa? Jadi itulah budaya-budaya positif yang bisa saya diseminasikan pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi untuk selanjutnya, manakala ada pertanyaan dan kira-kira masukan, akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Kami persilahkan kepada audiens untuk memberikan saran dan tanggapan ataupun bertanya kepada Bapak Pemakalan. Kepada audiens, terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, berarti sudah mengerti dan paham. Demikianlah, dan terima kasih kepada Bapak Pemakalan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita pahami dan dapat kita terapkan untuk selanjutnya dapat mencerdaskan anak bangsa. Dengan harapan acara ini dapat berhasil guna dan tepat guna. Saya sebagai pembawa acara akan menutup acara ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Acara ini saya tutup dengan membacakan sebuah pantun. Sebelum hujan, angkatlah cucian. Setelah itu baru lipati. Karena acara sudah demikian, saya izin mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.